Kalian pernah nggak sih merasa mudah lupa? Atau mungkin susah untuk mengingat sesuatu? Yuk simak 7 cara untuk meningkatkan memori. Meditasi adalah praktik relaksasi yang melatih fokus pikiran dan tubuh kita untuk mengarahkan dan memusatkan pikiran sehingga menciptakan rasa tenang, damai, pikiran yang jernih, meningkatkan konsentrasi, serta dapat meningkatkan materi abu-abu di otak dan meningkatkan memori kerja spasial. Praktik meditasi umumnya dijalankan dengan duduk tenang, dengan mengatur pernapasan perlahan-lahan dan teratur selama setidaknya 15-20 menit. Ahli saraf dari UCLA juga telah menunjukkan manfaat menarik dari meditasi yang dilakukan secara teratur, yaitu meningkatkan kemampuan otak untuk memproses informasi dengan cepat, serta dapat meningkatkan fungsi otak hingga ke lapisan korteks yang bertanggung jawab dalam mengendalikan memori, kesadaran, pola pikir, pengambilan keputusan, dan perhatian. Metodologi adalah salah satu metode yang bisa digunakan dalam meningkatkan kemampuan otak untuk menghafal. Metode ini dapat diterapkan dengan mencatat tanda-tanda atau kata kunci yang akan kita ingat secara berurutan. Sebagai contoh sederhananya, kita bisa menerapkan metode ini ketika akan mengunjungi suatu ruangan di dalam rumah. Terkadang kita sulit untuk menghafal arah yang kita lalui karena masih asing dengan tempatnya. Nah, melalui metodologi ini, kita tidak perlu menghafal seluruh jalan yang bisa membuat kita bingung. Kita bisa menghafal arah tersebut dengan mudah melalui menghafal tanda-tanda atau kata kunci yang mudah untuk kita ingat. Kita bisa menghafal jalannya dengan mencatat atau mengingat tanda seperti sepatu, TV, kasur, dan lain-lain. Istirahat dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan memori. Memori baru yang direkam akan melalui periode konsolidasi yang mengukuhkannya dalam penyimpanan jangka panjang. Proses ini sebelumnya dikira terjadi selama waktu tidur saat komunikasi antara hipokampus, yaitu bagian otak tempat memori pertama kali terbentuk, dan korteks mencapai puncaknya. Inilah proses yang membangun dan memperkuat koneksi saraf baru yang penting untuk mengingat di kemudian waktu. Namun, ada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lila Davachi di Universitas New York pada tahun 2010 yang menemukan bahwa proses tersebut terjadi tidak hanya saat tidur, dan aktivitas syaraf serupa juga terjadi selama periode istirahat sambil terjaga. Otak memanfaatkan waktu istirahat untuk mengukuhkan apa yang baru dipelajari dan mengurangi stimulasi tambahan. Metode senam otak. Senam otak adalah serangkaian latihan gerakan sederhana untuk memudahkan kegiatan belajar dan penyesuaian dengan tuntutan sehari-hari. Pemberian senam otak dilakukan dengan cara melakukan latihan-latihan otak kiri dan otak kanan dengan bermain puzzle, membaca cerita fiksi, bermain sudoku, mengisi TTS, dan mendengarkan musik klasik. Alat untuk mengukur memori jangka pendek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis, stopwatch, dan lembar tes IST yang diberikan oleh kalangan orang psikologi saja. Untuk kegiatan yang bersifat abstrak seperti menghafal atau mengingat, maka overlearning sangat dibutuhkan. Overlearning atau belajar lebih adalah upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kelupaan dalam mengingat keterampilan-keterampilan yang pernah dipelajari. Overlearning terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Contoh dari overlearning yaitu kegiatan berdoa yang dilaksanakan setiap hari, kemungkinan ingatan siswa terhadap doa lebih kuat. Metode meningkatkan memori menggunakan suplemen dan makanan sehat. Yang pertama, memerhatikan makanan yang dikonsumsi. Kurangi konsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi dan karbohidrat olahan. Makanan yang berkomposisi gula buatan dapat membuat volume otak menurun, terutama pada hal penyimpangan ikatan jangka pendek. Karbohidrat olahan dapat merusak daya ingat karena indeks glikemik yang tinggi mengakibatkan gula darah melonjak. Sebaiknya, utamakanlah mengkonsumsi makanan dengan pemanis rendah dan karbohidrat halus. Jangan lupa
Gaya hidup sehat membuat tubuh dan pikiran dalam kondisi prima. Contoh makanan dengan kandungan gula rendah adalah dark chocolate. Salah satu komposisi dark chocolate adalah kakao. Kakao mengandung antioksidan bernama flavonoid yang bermanfaat bagi otak karena dapat membantu merangsang pertumbuhan pembuluh darah dan neuron serta meningkatkan aliran darah di bagian otak yang berkaitan dengan memori. Selanjutnya, mengkonsumsi suplemen minyak ikan dipercaya mampu meningkatkan kinerja ingatan jangka pendek. Dan yang terakhir, antioksidan dapat membantu mencegah penurunan daya ingat. Dapat ditemukan di buah-buahan. Imajinasi merupakan daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan suatu kejadian. Proses imajinasi melibatkan otak bagian penglihatan, perasa, dan emosi. Selain itu, proses imajinasi juga melibatkan area otak yang mengontrol penalaran, ucapan, impuls saraf, dan bagian lainnya. Sedangkan, daya ingat merupakan kemampuan otak kiri maupun otak kanan dalam menyimpan memori tertentu, tergantung pada jenis memori tersebut. Otak kiri untuk memori logika dengan kapasitas jangka pendek, dan otak kanan untuk memori imajinasi dengan kapasitas jangka panjang. Untuk mengoptimalisasi daya ingat, perlu mengimajinasikan segala sesuatu agar suatu yang sifatnya ingatan jangka pendek dapat tersimpan dalam otak kanan sebagai memori jangka panjang. Misal, saat kita belajar proses pencernaan tubuh, kita bisa mengimajinasikan mekanisme saat makanan masuk mulut sampai proses keluarnya makanan sambil mengingat urutan kerja enzim. Vad hakten alla